Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, aku Maritza Elga Safanadira dari Teknik Sipil Angkatan tahun 2020 sebagai tentor metodologi penelitian tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kita bakal membahas SNJ UTS Metopen tahun 2022, di mana di sini aku mencoba untuk merangkum dulu teman-teman materi dari Pak Wicak dan Bu Ismi. Mungkin ini adalah soal dari UTS-nya. Yang pertama ada soal Pak Wicak untuk soal pertama, dan soal kedua ada soalnya Bu Ismi. Nah, di sini aku mencoba untuk ngeresum dulu materi dari Pak Wicak dan Bu Ismi, dan sebisa mungkin aku sampaikan ke teman-teman untuk teman-teman bisa membantu teman-teman bisa menjawab UTS SNJ Metopen 2022. Oke, untuk outline-nya sendiri di sini ada yang pertama ada penelitian, ada proposal, ada kajian pustaka dan tinjauan pustaka, ada perumusan masalah, dan ada variabel penelitian. Oke, yang pertama di sini ada penelitian. Penelitian sendiri dapat didefinisikan sebagai proses penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta. Untuk tujuan penelitian sendiri di sini ada dua ya teman-teman. Jadi ada tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan umum sendiri itu berisi mengenai hal yang akan dicapai di akhir penelitian, yaitu menjawab masalah penelitian, di mana bersifat global dan jangka panjang. Selanjutnya untuk tujuan khusus sendiri ini merupakan tahap yang akan dilakukan dalam penelitian dan merupakan rincian dari tujuan umum penelitian. Nah, dari hal tersebut, dalam setiap penelitian itu secara umum ataupun general mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi baru dan mengembangkan serta menjelaskan teori yang ada gitu. Oke, mungkin lanjut untuk manfaat penelitiannya dalam bidang teknik sipil. Yang pertama, untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang teknik sipil. Dan yang kedua, untuk hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perancangan infrastruktur. Dan yang ketiga, hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang teknik sipil. Oke, kita masuk pada bahasan selanjutnya, yaitu ada proposal, di mana proposal sendiri itu merupakan tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca dan atau penyandang dana, sehingga mereka dapat mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Nah, di sini juga ada proposal penelitian, di mana proposal penelitian sendiri itu berisi rencana kegiatan penelitian yang disajikan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Nah, di mana pihak yang berwenang ini bisa aja seperti kayak lembaga ataupun instansi yang akan mensponsori ataupun membiayai biaya penelitian tersebut, tempat atau sarana penelitian, dan lembaga atau instansi ini yang akan meminta untuk dilakukannya penelitian. Oke, mungkin lanjut. Jadi di sini ada tujuan proposal. Nah, proposal sendiri itu bertujuan untuk memberikan gambaran ataupun deskripsi tentang suatu rencana kegiatan secara lengkap dan jelas, singkat, padat, dan mudah dimengerti sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang akan memberikan persetujuan atas kegiatan yang diusulkan. Nah, pihak ini ya bisa pihak berwenang tadi ya. Nah, untuk jenis proposal sendiri di sini ada 4, ada proposal bisnis, proyek, penelitian, lalu ada proposal kegiatan. Oke. Selanjutnya di sini ada proposal PKM, di mana PKM itu merupakan program dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan ataupun Belmawa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi. Di mana secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Di sini yang pertama untuk PKM 5 bidang itu terdiri dari ada PKM Research atau PKMR, ada PKMK, ada PKMPM atau Pengabdian Masyarakat, ada PKMPI. Lalu ada PKMKC. Nah, yang kedua di sini ada PKMKT atau karya tulis yang terdiri dari ada PKMAI atau Artificial Intelligence dan ada PKMGT. Selanjutnya ada yang ketiga ini ada PKMGFK atau gagasan futuristik konstruktif. Oke, mungkin lanjut. Di sini ada kajian pustaka, di mana di sini pengertiannya sendiri dari kajian pustaka itu merupakan proses pengamatan atas apa yang telah dilakukan pada topik dan masalah yang akan diteliti, dengan tujuan untuk membantu peneliti menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Nah, fungsi dari kajian pustaka sendiri ini, yang pertama itu untuk mengetahui sejarah masalah penelitian, yang kedua untuk membantu memilih prosedur
penyelesaian masalah penelitian. Dan yang ketiga adalah memahami latar belakang teori masalah penelitian. Nah, sedangkan untuk tinjauan pustaka itu berbeda ya antara kajian pustaka dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri itu untuk menyediakan panduan praktis untuk topik penelitian tertentu, di mana tinjauan pustaka ini dapat memberikan gambaran umum ataupun batu loncatan atau sebagai batu loncatan gitu. Nah, untuk peranannya sendiri itu mendefinisikan batas-batas ataupun ruang lingkup dalam penelitian dan mempertimbangkan prosedur dan peralatan yang digunakan dalam penelitian. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke topik selanjutnya, ada perumusan masalah. Jadi dalam perumusan masalah yang pertama adalah dari dimulainya timbulnya masalah. Di sini adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan terhadap suatu hal, dan adanya ambigu atau kemenduaan arti. Nah, untuk cara merumuskan masalahnya yang pertama ada dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dan rumusan yang jelas dan padat dan fokus pada variabel yang diteliti. Untuk ciri-ciri masalah yang baik itu seperti apa? Nah, di sini disebutkan bahwa harus ada penelitian dan harus mempunyai visibilitas dan harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti itu sendiri. Oke, mungkin lanjut ke variabel penelitian. Di sini variabel sendiri itu mempunyai pengertian ya, di mana konsep yang mempunyai nilai dan dapat diukur. Dan perbedaan utama antara konsep dengan variabel adalah dengan keterukurannya. Artinya konsep tidak dapat diukur dan sedangkan variabel itu dapat diukur. Nah, untuk jenis variabel sendiri itu yang pertama ada hubungan kausal ataupun sebab akibat, ada design studi, dan ada satuan ataupun unit ukuran gitu. Oke, di sini ada variabel sebab dan akibat, di mana variabel itu terdiri dari yang pertama ada variabel bebas, menjadi suatu penyebab yang bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ataupun situasi. Yang kedua ada variabel terikat ataupun dampak ataupun hasil yang diperoleh akibat adanya perubahan variabel bebas. Yang ketiga ada variabel tambahan, yaitu beberapa faktor lain dalam kehidupan nyata yang bisa mempengaruhi perubahan variabel bebas. Dan yang keempat ada variabel perantara, di mana menghubungkan variabel bebas dengan terikat. Dalam keadaan ataupun situasi tertentu, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat itu tidak dapat terjadi tanpa pengaruh ataupun intervensi dari variabel lainnya. Variabel penyebab ini hanya akan memberikan pengaruh apabila terdapat variabel perantara gitu. Oke, di sini ada contoh variabel bebas, terikat, perantara, dan variabel tambahan. Di mana di sini kanker ini sebagai akibat dari seorang yang suka merokok, yaitu merokok ini sebagai sebab, ya. Dan merokok ini sebagai variabel bebas. Lalu untuk kanker ini dia sebagai akibat yang merupakan variabel terikat. Dan keduanya ini mempengaruhi hubungan yang pertama. Ada usia perokok, ada rentang waktu merokok, banyaknya batang rokok per hari, pola makan, kebiasaan berolahraga. Nah, ini sebagai variabel tambahan. Oke, sekian mungkin untuk resume materi yang dapat aku sampaikan. Mungkin kita langsung ke SNJ aja. Jadi di sini SNJ-nya terdiri dari soal Pak Wicak dan Bu Ismi. Yang kita akan bahas di sini soalnya Pak Wicak dulu. Oke. Jadi di sini di soal pertama kita disuruh untuk menyebutkan penelitian dapat dikatakan baik apabila memenuhi hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, tujuan dan rumusan masalah yang benar dan jelas sehingga peneliti akan lebih terarah, fokus, efisien, dan efektif. Yang kedua, prosedur penelitian yang rinci, laporan penelitian yang lengkap dan sistematis, analisis dalam penelitian harus tepat, dan kesimpulan harus meyakinkan dan bukan merupakan sumber pribadi. Untuk soal nomor 2 di sini kita harus mendefinisikan proposal penelitian. Jadi proposal penelitian ini merupakan usulan yang berisi rencana kegiatan yang disajikan secara tertulis guna mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Di mana tadi yang sudah saya jelaskan pada resume materi, pihak berwenang ini bisa saja untuk mensponsori ataupun membiayai penelitian tersebut. Dan proposal penelitian juga berisikan masalah utama tentang suatu penelitian dan disertai dengan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. Oke. Selanjutnya di sini ada soal ketiga, suruh menyebutkan mengenai PKM, PIMNAS, dan 5 bidang dalam PKM. Nah, PKM sendiri itu merupakan program kreativitas mahasiswa. Untuk PIMNAS adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, dan 5 bidang PKM yang tadi juga sudah saya sampaikan, di mana ada 5, yaitu ada PKMK ataupun kewirausahaan, PKM PM ataupun pengabdian masyarakat, PKM
R ataupun research, ada PKMPI, dan ada PKMKC. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyebutkan mengenai kajian pustaka dengan tinjauan pustaka. Seperti yang udah saya sampaikan tadi, di mana kajian pustaka dengan tinjauan pustaka itu berbeda ya teman-teman. Untuk kajian pustaka sendiri itu merupakan proses pengamatan atas apa yang telah dilakukan pada topik dan masalah yang akan diteliti. Dan kajian pustaka ini lebih mengandung teori-teori yang mampu untuk mendukung penelitian dan juga harus terdapat relevansi dengan judul ataupun isi penelitian. Untuk tinjauan pustaka sendiri itu merupakan evaluasi kritis dan mendalam dari sebuah penelitian yang sudah ada ataupun mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, selain evaluasi sendiri, selain evaluasi dan dikritisi, kita sebagai peneliti juga dapat untuk menambahkan ataupun melengkapi tulisan dari peneliti sebelumnya yang dinilai kurang lengkap gitu. Oke. Untuk selanjutnya di soal kelima ini, merumuskan masalah merupakan suatu yang tidak mudah. Oleh karena itu pasti ada kendala-kendala. Nah, kendalanya itu apa aja? Kendalanya itu yang pertama, tidak adanya pengetahuan atau tidak diketahui sumber atau tempat mencari masalah. Yang kedua, kadangkala si peneliti itu dihadapkan kepada banyak sekali masalah sehingga peneliti tidak dapat memilih masalah mana yang akan lebih baik untuk diselesaikan. Yang ketiga, tidak semua masalah itu dapat diuji secara empiris. Dan yang terakhir di sini adanya masalah yang cukup menarik, namun data yang diperlukan itu untuk memecahkan masalah sangat sulit diperoleh, sehingga peneliti tidak mengetahui kegunaan spesifik yang ada pada isi pikirannya untuk memecahkan masalah. Oke, untuk soal ke-6 ini kita disuruh untuk menyebutkan sumber untuk memperoleh masalah, di mana dapat diperoleh dari yang pertama adanya diskusi ilmiah, bacaan karya ilmiah, ulangan serta perluasan penelitian, cabang studi yang dikerjakan, lalu pengalaman dan catatan pribadi seorang peneliti tersebut. Oke, selanjutnya untuk contoh nomor 7 ini aku kosongkan teman-teman supaya teman-teman juga bisa mengisi sendiri atau menuangkan idenya kreatif sendiri dalam menentukan judul penelitian, supaya kalau misalnya soal ini emang keluar lagi teman-teman udah menyiapkan judulnya gitu ya. Untuk soal yang terakhir, soal ke-8 di sini kita disuruh untuk menyebutkan tujuan diadakannya penelitian. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, di mana tujuan penelitian itu ada dua, ada tujuan umum dengan tujuan khusus. Nah, ini secara generalnya tujuan penelitian itu dapat mengembangkan dan menjelaskan teori yang ada. Yang kedua, untuk memperoleh informasi yang terbaru. Oke, mungkin kita lanjutkan ke soalnya Bu Ismi. Di sini soal Bu Ismi ini ada 4 soal ya. Dan kita lihat soalnya dulu di sini. Bagaimana cara Anda mendeskripsikan suatu penelitian pada sebuah latar belakang studi? Apa yang harus dilakukan supaya bisa merumuskan permasalahan dan mendapatkan hipotesa yang nantinya akan diangkat menjadi topik penelitian dan tujuan penelitian. Oke. Jadi di sini pendeskripsian suatu penelitian pada latar belakang studi yaitu dengan cara menggambarkan keterkaitan dan menguraikan masalah yang luas menjadi masalah yang khusus gitu. Dan untuk hal yang harus dilakukan agar dapat merumuskan masalah dan mendapatkan hipotesa adalah dengan cara mengemas suatu permasalahan sehingga dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, dan rumusan masalah berisi implikasi adanya data guna memecahkan masalah serta juga harus fokus pada variabel yang diteliti. Oke, mungkin lanjut ke soal yang kedua. Di sini disuruh untuk menyebutkan 3 pokok yang harus disampaikan dalam menulis latar belakang. Yang pertama ada data, fakta secara faktual, sebab masalah yang harus diteliti, dan yang ketiga menjelaskan mengenai masalah yang diangkat. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Kita mungkin buka dulu soalnya. Di sini soal ketiga. Oke, kita disuruh untuk menyebutkan referensi dalam kajian pustaka. Oke, jadi di sini yang dapat digunakan sebagai referensi yang pertama yaitu penelitian terlebih dahulu, ada textbook, ada proceeding yang ber-ISBN, ada proceeding internasional yang terindeks Scopus, dan ada jurnal internasional yang terindeks Scopus. Untuk soal keempat di sini ini kita akan membuat sebuah flowchart yang
seperti yang diminta dalam soal ini ya teman-teman. Jadi kita mungkin langsung aja ke jawabannya. Di sini yang disampaikan dalam metode penelitian itu yang pertama ada untuk merumuskan masalah, membuat hipotesa dan tujuan, menentukan lokasi sampling dan variabel penelitian, ada menentukan metode sampling, menentukan analisis dan membuat kesimpulan. Oke. Untuk flow chart-nya sendiri ini seperti yang ada di layar ya teman-teman. Jadi kita pertama adanya permasalahan itu pasti ada gap ataupun perbedaan dengan penelitian terlebih dahulu yang kita lakukan critical review di sini, lalu akan menghasilkan hipotesa dan tujuan, dan di sini nanti akan kita menentukan variabel penelitian, lalu kita mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data kita lakukan sebuah analisis, di mana dari analisis tersebut akan memunculkan sebuah kesimpulan atau kita dapat menarik kesimpulan gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi SNJ UTS kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila teman-teman mau ada pertanyaan, saran ataupun kritikan, boleh banget untuk disampaikan melalui ini ID line saya. Di sini ada Maritza Nadira, hanya 2. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.